Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KRPN TV. Jadi kita lanjutkan untuk klarifikasi atau cerita di balik penelusuran kita di video sebelumnya. Yang belum nonton video penelusuran kita yang sebelumnya, untuk kalian biar balance atau biar mengerti tentang apa yang kita ceritakan, bisa tonton video sebelumnya. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, jadi kita masuk untuk ke cerita di balik penelusuran di video kemarin. Dari awal mungkin situasi kondisi yang kasat mata memang gelap dan memang sepi. Untuk yang tak kasat nyata, untuk kita penjajakan awal, masih silahkan diceritakan sesuatu yang memang tidak normalnya orang itu bisa melihat, mungkin dari hawa, terus dari energi, terus dari makhluk sak yang tak kasat matanya juga. Gimana namanya? Untuk dari awal masuk ke lokasi ini ya. Untuk energi ya lumayan. Untuk makhluk saya sih nggak banyak sih yang saya lihat, cuman sosok aja. Mungkin yang lain bisa melihat, nggak tahu saya. Yang saya tampak itu cuman beberapa lah, nggak banyak lah. Jadi memang dari saya sendiri memang tidak banyak melihat sosok yang tak kasat mata. Memang untuk energi ada, tapi sosoknya itu mungkin kok maksudnya ogak rasa dulu langsung masuk ke lagi loh. Nah, cuma siwet tok. Jadi untuk wujudnya kita belum bisa melihat dengan baik. Mungkin langsung ya, iya langsung ya ya itu langsung ton. Mungkin dari jajakan awal dulu, lalu sampean sing ritual apa komunikasi mencari informasi itu sampean ceritakan, baru kita ketika penelusuran jajak yang lebih dalam gitu kan. Monggo Dari awal ya. Dari awal kesini sebenarnya saya sudah bingung dengan tempat ini. Karena Yang pertama saya menangkap satu energi ya, energi di sini. Ya. Setelah saya coba untuk mencari tahu lebih dalam, ini adalah pohon di mana mereka gunakan untuk keluar masuk pintu kan, gerbang. Nah, setelah itu ada satu bentuk energi di mana saya mencium bau yang aneh, seperti bau darah, terus bau wangi dan sebagainya. Makanya saya bertanya gini, kalau tempat ini dari dulu seperti ini, kenapa ada bau darah? Kayak anjir gitu kan. Iya. Nah, dan yang saya lihat itu banyak sosok-sosok yang organ tubuhnya tidak lengkap. seperti contoh Seperti enggak ada kakinya, terus kepalanya itu tarik. Yang jelas itu tidak lengkap organnya. mungkin tunggal itu mas. Dari Mendingan karena awal pertama tadi itu ada satu sosok yang besar sekali. Mungkin dari pohon ini itu ya sampai bawah itu cuma jarinya, dari tangan ya. Jadi ini pohon ya kayak gini, ini ke wet jalan luar cuma jarinya. Kemudian saya lihat ke sana lagi,
Yang saya itu hantu air, tetapi dia tidak wujud menampakkan wujudnya, dia hanya separuh. Ketok tirai separuh kan. Kalau untuk istilah mas, itu hantu airnya apa mas? Apa ya? Oh gini. Mungkin itu bisa begini ya, kalian nggak tahu namanya apa. Rambutnya itu menjulur kalau 5 meter lebih. Dan sosok itu di bendungan di airnya ya mas? Iya. Itu ganggu di lingkungan gak mas? Kan banyak di bendungan kan banyak orang mancing dan terkadang kan ada mau buron atau renang gitu mas. Dia di sebelah sana. Jauh. Oh jauh di Seberang ya? jadi nggak di sini ya mas ya? Enggak. Oh di sebelah sana. Terus kemudian ada satu sosok yang dia bilang gini, ikut saya, bantu pekerjaan saya. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, karena kan kita kesini tidak untuk hal yang negatif. Tapi dia menawarkan hal seperti itu, entah itu dia istilahnya itu punya orang, entah itu sosok asli sini, kan kita nggak tahu. Karena dia cuma bilang gitu, ikut saya dan bantu pekerjaan saya. Jadi sampai belum lanjutkan komunikasi untuk mencari tahu pekerjaan seperti apa itu belum ya? Karena semakin saya kuak lebih dalam, itu semakin banyak sosok yang tidak lengkap organ tubuhnya. Datang maksudnya ini. Iya. Dan lah sing bilang untuk bantu pekerjaan saya itu komplit mas atau wujudnya seperti apa? Cuma Oh itu mungkin yang memadani sing bentuk-bentuk sing tidak komplit itu mas. kalau itu saya nggak tahu karena dia itu tinggal sendiri. Dan sosok yang tidak lengkap itu tempatnya juga tidak sama, tidak di satu tempat, tapi apa ya, semisal nih satu sosok muncul ya, kakinya hilang sebelah, terus saya kuak lagi, ada sosok nggak ada kepalanya. Jadi semakin jauh itu semakin bentuknya itu aneh-aneh. Jadi mayoritas penghuni di sini itu manusia yang tidak lengkap organnya gitu nih. Itu sebelah sana, seberang. Seberang bendungan, seberang air. Oh jadi nggak lingkup sini ya. Kalau yang di sini itu yang di sana, yang juga tadi, terus kuntilanak di sini, Iya sama, sama. sama yang sebelah situ. Emang sedikit ya mas di sini. Oh, kalau dibilang sedikit kok enggak, tetapi yang memang banyak aktivitas itu enggak banyak. Yang melakukan aktivitas gaib di antara keberadaan manusia itu enggak banyak. Terlebih lagi yang menjaga di sini, dia itu 300-an tahun Itu tuh mas. kalau dia datang menurut saya itu juga seperti orang tua. Cewek ada, cowoknya ada. Mungkin ada sesuatu mas yang disampaikan, maksudnya sosok tadi yang mana, yang penjaga itu. Pernah ada beberapa orang ya kesini, dia ingin mengambil sesuatu yang di tempat ini. Adanya tempat ini itu menjadi apa ya, jarang orang melakukan aktivitas di sini ya. Iya. Itu karena adanya satu apa ya, peristiwa lah, di mana ada beberapa orang itu ingin mengambil sesuatu yang ada di sini. Jadi semua sosok itu berkumpul untuk menjaga.
akhirnya hawanya juga apa ya, kalau bagi orang awam kan aneh. Karena banyaknya aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Itu. Jadi intinya tidak boleh mengambil barang apapun di sini. Dimanapun mas mungkin ya, menurut saya Jangan pernah mengambil barang yang bukan milik kita. iya. Ya, betul. Itu konsepnya ya seperti ketika masih sendiri itu mempunyai sesuatu barang dan saya datang gini ke rumah sampean dan saya ambil tanpa izin sampean ini kan seperti kan kayak nolong toh mas. Iya, iya. Mungkin konsepnya seperti itu. Pada dasarnya dari kita sendiri kalau ada barang sesuatu itu memang nggak pernah kita ambil kecuali memang kalau barang itu memang dikasihkan mas. Iya. Kan gitu. Betul. Kalau kita ambil tanpa izin mungkin dengan paksa pun walaupun yang punya itu tahu, yang namanya maksa kan kurang baik toh mas itikadnya. Jadi seperti itu guys. Untuk kesimpulan saya mungkin lebih tertarik untuk mencari informasi terkait orang-orang yang tanpa organ yang komplit itu mas, itu kan di seberang yang seperti ada bukit kecil gitu mas ya. Iya. Mungkin kita akan melakukan perusahaan di situ lo gimana ya? Apa? Oke. Tapi kita cari waktu lain, karena juga saya kalau nggak ada persiapan kan kita nggak tahu yang terjadi. Oke. Entah kita bagaimana di sana, nanti kita harus ada persiapan lah. Ya. Baik lahir batin maupun mental. Oke. Itu yang paling penting. Dan terakhir saya kan pernah melihat juga di sana itu kan ada orang meninggal di sana itu mas. Kalian dengar kan? Iya. Itu sorenya aku ngerti mas pas diangkat ke Panduso. Aku posisi di situ nyangkruk di gedungan. Jadi diambil lo Panduso, yang bapak-bapak itu meninggal memang di situ. Saya tahu dengan kasat mata sendiri. Mungkin buat kalian dukung terus ke RPN. Mungkin ada tambahan mas, cukup. Mungkin apa ya, sedikit pesan mungkin tentang air ini. Tadi kan kita secara fokusnya itu membahas tentang air ini mas. Mungkin ada sedikit cerita terkait ini mas. Kita flashback gitu. Kalau dibilang asin itu bener gak? Katanya seperti itu. Belum tahu rasa apa? Saya belum pernah. Katanya ya. Karena kan masih simpang siur. Ya. Bisa jadi itu beneran ataupun mitos. Ya. Kalau air ini untuk pengobatan, semua air bisa sebenarnya. Tidak harus air yang jadi sedang keramat lah atau sedang tertentu. Jadi jangan pernah apa ya, menuhankan istilahnya, mempercayai sebuah benda di mana benda tersebut sudah istilahnya itu pernah memberikan sembuh kepada orang yang sakit. Yang jelas kesembuhan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun air itu air sedang keramat atau apapun, yang jelas air itu hanyalah perantara. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan benda tersebut. Karena di video sebelumnya itu saya jelaskan, penyakit gaib itu seperti penyakit yang nyata, atau kasarnya ngomong itu non medis sama dengan medis. Jadi dokternya itu juga pilih-pilih. Tidak semua dukun itu bisa menyembuhkan penyakit non medis itu. Jadi jangan pernah kasarnya itu seperti misalnya ada orang sakit ya, coba di sana, saya sana sembuh. Jangan langsung percaya, karena tanpa keyakinan kalian semuanya akan sia-sia. Itu. Oke.
Oke, saya akan mengambil sedikit dari pesan Mas Tony. Memang benar semua itu adalah perantara dan yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Ta'ala. Dan eh, jadi seperti apa ya, konsep kafir atau syirik atau menyekutukan Allah itu hal sesuatu yang mungkin kita tidak sadari, dan itu dari sesuatu yang sepele. Itu memang contohnya ketika kita pusing atau ketika kita mempunyai penyakit yang tarafnya itu rendah, mungkin flu, batuk atau pusing, kita biasa meminum obat dengan merek A. Konon katanya ketika setelah minum itu pasti sembuh. Ya, perkataan kita itu seperti menuhankan atau seperti penyakit ini akan disembuhkan dengan obat ini, padahal itu sesuatu yang keliru atau yang kita tidak sadari. Itu sebenarnya juga masuk di dalam kriteria syirik atau kafir. Dan kita niatkan tetap ketika kita sakit, ketika kita ada beban, kita serahkan kepada Allah, kita minta pertolongan, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah perantara. Titik, gitu aja. Mungkin cukup Mas Yus. Jadi gitu dari kita. Dan tadi saya sempat ngomong tidak jadi itu, ikuti terus KPN TV. Mungkin untuk kalian setuju ketika kita mengeksplor tempat yang dikatakan Mas Tony itu di seberang bendungan yang saya katakan itu, di posisi di atas itu, seberangnya itu ada sebuah, ya bukan pulau, emang di seberangnya. Jadi di seberangnya itu ada banyak sosok yang konon katanya Mas Tony itu tidak komplit. Mungkin ada kakinya yang tinggal satu, tangannya atau dari kepala kerowak hingga separuh. Mungkin kalian setuju, kalian dukung terus kami di acara like, comment, share, subscribe. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.